Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita sudah berada di tanggal 5 bulan Januari. Artinya sudah 5 hari kita di tahun 2026. Tahun 2025 sudah kita tinggalkan. Nah, hadirin berbahagia, kita sering mengenal kata-kata umur, kemudian juga ada kata-kata ajal. Apa perbedaan umur dan ajal itu? Ajal itu artinya adalah limit, batas. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat itu ada limitnya, ada batasnya. Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai batasnya itu, maka tidak bisa dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat saja. Itu yang namanya ajal. Umur itu apa? Umur itu adalah lamanya yang telah kita pakai atau durasi. Ya, durasi. Mulai dari 0 sampai hari ini, berapa durasi yang telah kita pakai? Saya, Bapak, Ibu, kalau kita hitung dengan tahun 2026 ini, sudah masuk 56 tahun yang saya pakai. Bapak-bapak, Ibu yang lebih tahu sendiri. Itu durasinya. Berapa durasi yang diberikan kesempatan, nanti ada limitnya, ada batasnya. Yang jelas, yang sudah habis yang kita tahu. Berapa limit terakhir, enggak tahu Bapak. Ya, enggak tahu. Cuman di balik limit itu, batas dunia ini, ada nanti satu alam yang akan kita masuki. Itulah alam akhirat. Alam akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dituntut setiap saat sebetulnya bukan berarti dalam pergantian tahun saja, adalah mengevaluasi ya dari durasi yang telah kita pakai yang habis itu, kira-kira kita punya tabungan enggak untuk melompat ke memasuki alam berikutnya. Ya. Bapak Ibu, berapa tabungan yang telah kita siapkan? Ya, berapa tabungan yang telah kita siapkan? Sebagaimana hari ini untuk dunia, kita bekerja keras dari pagi sampai sore, siang malam, banting tulang, bahkan tulang dibanting-banting, model itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya tabungan di hari tua kita ini. Ya, kita ini nyaman gitu. Kita juga dituntut oleh Allah nih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian pribadi kalian itu mempersiapkan untuk hari esok. Ada ghadan namanya hari esok. Itulah akhirat. Nah, berapa tabungan? Andaikan tabungan kita punya, kira-kira cukup enggak untuk mengisi waktu nanti di akhirat? Karena ukuran akhirat itu kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari akhirat 1000 tahun ukuran dunia. Di antara ukurannya. Cukup enggak tabungan? Inilah yang mesti kita koreksi. Nah, kenapa? Karena kita ya mesti membawa secukup mungkin melebihi kapasitas yang kita perlukan. Kalau enggak kita sengsara, Pak. Apa tabungan itu? Itulah kebaikan. Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi isyati radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika tabungan kebaikannya itu, timbang kebaikan itu lebih berat, lebih banyak daripada kemaksiatan, maka dia selamat, surga bagi dia. Ketika tabungan kebaikannya itu ringan daripada kemaksiatan, maka neraka hawiyah ya. Nah, ini yang mesti kita koreksi. Ya, kita koreksi masa lalu berapa banyak. Ya, dan nanti akan diungkap. Itulah dikatakan dengan bahasa sekarang jejak digital. Kalau bahasa Al-Qur'an apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamu ada itu. Dan kami telah catat dan kami telah tulis semua yang dilakukannya dan bekas-bekas daripada perbuatannya itu, semua itu telah kami kumpulkan dalam kitab yang nyata. Semua tercatat, tidak ada kebohongan. Ini dia asar bekas-bekas. Nah, belajarlah kita ke depannya bagaimana gitu. Nah, ini yang kita koreksi. Ya. Koreksi apa? Kira-kira untuk masuk ke alam berikutnya cukup enggak tabungan kita ini? Nah, kita koreksi itu. Ya. Anggota tubuh kita nih Pak, yang berpengaruh 7. Dia mendatangkan kebaikan sekaligus mendatangkan kemaksiatan. Mana dia? Mata, telinga, ya, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ya, ini akan punya pengaruh. Dia bisa mendatangkan kebaikan dan sekaligus mendatangkan kemaksiatan. 7 anggota ini kalau tidak kita bawa dalam kebaikan, dia akan membawa kesengsaraan. Lisan kita terpelihara enggak? Maka kita terpelihara enggak? Ya, tangan kita, ya, tunjuk kita, tanda tangan kita. Masya Allah. Kaki kita, kemaluan kita, perut kita terpelihara enggak? Nah, ini dia yang akan punya pengaruh. Kita. Ya. Sejauh mana kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita ini? Kemana kaki kita langkahkan? Salat subuh datang enggak ke masjid? Ya. Hadir tidak salat subuh nih kaki ini? Ya. Kuat tak tangan ngangkat di subuh hari? Allahu Akbar. Ini dia yang nak perlu. Sejauh berapa kira-kira tabungan untuk pribadi kita ini? Nah, kebaikan itu banyak. Maka Ali bin Thalib katakan manusia dinilai daripada kebaikannya. Lisan kita baik enggak? Ya. Kendaraan kita, harta kita baik enggak? Karena besok di antara yang akan ditanya oleh Allah di akhirat, tidak akan berangkat, tidak akan bisa diangkat kaki anak Adam ini, kata Nabi, sebelum dia ditanya tentang yus'ala an arba', ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an jasadihi, dari jasad ini, fima ablah, kemana kalian gunakan? Menua di mana? Duduk di mana? Di meja sagi ampe, bala ampe, bala 6, bala 8. Habis itu saja. Ini koreksi. Ya. Ini yang kita mesti penuhi tabungan ini, yang menengok ke depan biar kita selamat. Ya, ini kebaikan. Kemudian kebaikan yang nak mesti kita koreksi, yang juga menjadi lumbung kebaikan kepada kita, sejauh mana, sebanyak mana kebaikan yang telah kita berikan kepada orang-orang. Keluarga dekat kah? Atau orang yang jauh? Keluarga dekat, ayah, bunda, istri, anak, ya nah. Sejauh mana kita berikan kepada anak istri kita? Ya enggak Bang? Udah keluarga belum? Belum. Ya. Pak Haji, kapan terakhir ungkapan kata sayang sama istri? Kapan terakhir ungkapan kata sayang itu? Ya, memanggil istri dengan, ya ini kan sepele nampaknya nih. Kadang orang manggil bininya Masya Allah, jujur kali, mentang-mentang hitam dipanggil tam-tam katanya. Ini dia. Kapan kata sayang diberikan kepada istri? Ya, kapan terakhir kita menyuapi istri itu coba? Padahal kata Nabi, di antara sedekah yang paling besar itu apa?
menyuapi istri walaupun dengan satu suapan. Kapan terakhir kita cium kening anak kita? Ini kan sepele saja, berarti. Kapan, Pak? Ya, kapan? Kapan kita cium, kita peluk dengan kasih sayang anak kita itu? Nah, ini yang dalam bentuk bahasa-bahasa sederhana yang nak kita koreksi. Ya, anak-anak perempuan kita, Masya Allah. Kata Nabi, siapa ketika dia punya anak 2 atau 3 anak perempuan, dia didik dia dengan baik, dipelihara dengan baik, maka anak perempuan itu nanti akan menjadi tameng dari api neraka. Tapi hari ini, ya kadang-kadang kata kasar. Ulama mengatakan, termasuklah perempuan itu apa? Kakaknya, adiknya, ibunya. Ya, termasuk, Pak. Nah, kadang-kadang kita curah sama orang, sama kakak perempuan kita, keluarga kita umpama. Ya, kadang dia susah untuk mencari makan saja. Kita foya sama orang. Ini yang mesti kita koreksi. Kenapa? Dia lumbung juga nanti akan di akhirat kita. Kebaikan apa baru yang kita berikan nih? Bahasa-bahasa yang indah enggak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua kita, apalagi pada orang tua kita. Ini laki-laki kita semua laki-laki ini. Di antara kesalahan besar yang kita lakukan, laki-laki pada umumnya apa? Lalai terhadap orang tua. Ya apa? Enggak, Pak Tua. Waktu yang kita berikan sama ayah bunda itu waktu kapan? Waktu setelah habis tersisa daripada anak istri baru kita berikan sama orang tua kita. Ya. Uang kita berikan sama orang tua itu, ayah bunda itu kapan? Uang yang telah melebihi cukup anak istri, baru kita berikan. Pada kata Nabi, ridullah fi ridul lain, wasitullah fi sukhtil lain. Ridho Allah pada ridho orang tua, dan murka Allah pada murka orang tua. Masya Allah. Kapan kita berikan yang terbaik sama ayah bunda kita tuh kapan? Walaupun kita hari ini sudah menjadi orang tua, tapi kita tetap menjadi anak. Maka selipkanlah doa kepada orang tua itu. Walaupun dia sudah tiada, selipkan doa dan jadilah anak yang soleh, maka itulah bakti kita sebagai anak kepada orang tua ketika dia telah tiada. Dulu kita sakiti dia, Pak. Enak. Air matanya tumpah karena lisan kita. Hatinya sakit. Karena apa? Perbuatan kita. Dah mati dia, belum juga bisa kita balas. Tapi begitu sampai hari ini, kita pun sebagian tidak mau. Padahal ketika Salman Al-Farisi menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah, Madinah Mekah itu lebih kurang 500 kilo, Pak. Bukan Madinah hari ini. 1000 tahun yang lalu. Digendong dari Madinah ke Mekah itu. Di pundak, Pak. Di pundak. Sampai di Mekah, jumpa Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, aku gendong ibuku di pundakku karena dia mau minta haji. Sudahkah aku termasuk anak yang berbakti, wahai Rasulullah? Mendengar itu, ini Nabi berurai air mata. Dia bilang, wahai Salman, engkau telah termasuk anak yang berbakti. Tapi jangan harap kau nak membalas jasa orang tuamu. Sekalipun dunia dan seisinya kau berikan sama orang tuamu, kamu belum mampu membalas jasanya. Ya. Maka jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah. Dan selipkan doa, berikan doa terus untuk ayah bunda kita. Kenapa? Karena ayah bunda kita adalah di antara pintu untuk masuk surga. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.